Oke teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube UPX ID. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan melakukan upgrade untuk version dari Cloudflare Connector ya. Yang sebelumnya teman-teman menggunakan namanya Cloudflare Tunnel, sekarang aslinya sudah cukup lama ya teman-teman, ganti ke Cloudflare Connector ya, seperti itu. Nah, kenapa penting begitu teman-teman? Karena memang semua akses yang ada di server rumah saya dan juga di server yang ada di luar kota itu saya akses menggunakan Cloudflare Connector ini atau Cloudflare Tunnel. Untuk versinya teman-teman, sekarang bisa teman-teman lihat saya remote yang ada di luar kota untuk server, yaitu di Dell R720 dengan spesifikasinya itu dual prosesor. Untuk CPU-nya i5 2680. Nah, ini server yang dikasih atau diberikan oleh subscriber dari Banjarmasin, yaitu Bang Dimakman. Kemudian juga RAM-nya ini sebelumnya 32 GB, itu terupgrade itu sudah ke 125 GB juga diberikan oleh subscriber ya. Terima kasih teman-teman yang telah memberikan sebuah hardware dan juga sebuah tips lah seperti itu, karena memang sangat bermanfaat ya. Jadi servernya ini tetap saya gunakan sampai sekarang dan juga saya gunakan untuk deployment ya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya untuk Proxmox VI saya yang ada di luar ini sudah cukup banyak untuk running. Saya belum sukses sekarang untuk running macOS kayak Ventura, kemudian Sequoia dan lain-lain, ini masih belum sukses ya. Kenapa saya coba di luar kota? Karena memang satu, internetnya cepat. Yang kedua, kalau yang di rumah ini saya tidak menjamin, takutnya bottleneck atau gimana ya. Karena memang untuk size storage kemudian lainnya ini cukup kecil, dan internet di rumah juga ya teman-teman tahu sendirilah, karena saya masih menggunakan internet dari ISP RT/RW-NET, jadi mungkin tidak secepat yang teman-teman bayangkan ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan Cloudflare Connector teman-teman, karena saya akses dari luar, jadi memang saya butuh untuk konektor ini satu, stay up to date. Yang kedua yaitu agar akses pada saat saya di luar kota atau mungkin kemana itu bisa lebih fleksibel dan stabil ya, seperti itu. Karena memang sebelumnya ada yang pakai versi yang lama, work tetap teman-teman, namun kadang konektornya itu bengong ya, seperti itu. Nah, cara ceknya teman-teman bagaimana? Teman-teman masuk saja di akun yang telah terdaftar Cloudflare konektornya ini. Nah, ini dia contohnya salah satu teman-teman untuk internet di rumah saya yang kurang stabil. Nah, di sini teman-teman jika sudah masuk di dash.cloudflare.com, nah, di sini teman-teman tinggal masuk di sebelah kiri sini, ini ada namanya Zero Trust ya. Kalau dulu domainnya itu one-dash.cloudflare, sekarang itu diganti lagi ya, seperti itu. Nah, tinggal teman-teman masuk saja di Zero Trust seperti ini. Nah, nanti dia akan masuk di dash.cloudflare.com seperti ini tetap. Namun di belakangnya ini ada semacam kayak ID dan juga nanti akan masuk di directory one, overview dan juga get started ya, seperti ini. Nah, di sini ada tim. Nah, di sini untuk plannya teman-teman bisa lihat saya menggunakan free ya, sampai sekarang tidak pakai yang berbayar, karena memang ya untuk sekarang sih karena deploymentnya itu masih skalabilitas kecil dan untuk home server saja, jadi tidak perlu saya upgrade untuk plannya ya, seperti itu. Kemudian teman-teman tinggal masuk saja di network seperti ini, kemudian masuk di bagian konektor seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya kita masuk di bagian tab konektor. Kemudian di sini ada sebuah pop-up informasi. Di sini ada a new version of Cloudflare is available, katanya seperti itu. To upgrade silahkan teman-teman klik link ini saja ya, seperti itu. Nah, di sini kita bicarakan yang bagian sini dulu. Di sini ada 3 konektor ya teman-teman, di 3 mini PC dan di 2 mini PC dan 1 di server Dell R720, karena memang saya install di masing-masing untuk servernya ya, seperti itu. Saya anggap server lah seperti itu, karena memang 2 ini pakai mini PC yang saya gunakan untuk server ya. Kenapa begitu teman-teman? Karena memang kalau saya install di salah satu, contoh misal di mini PC T9 dan juga Dellwise ini, maka jika koneksi lokal antara 2 ini nanti akan sedikit bottleneck ya, seperti itu. Jadi saya install di setiap PC agar pada saat akses itu bisa lebih cepat ya, seperti itu. Nah, kita akan praktekkan teman-teman cara upgrade-nya bagaimana. Jika teman-teman sudah klik di bagian update Cloudflare ini, teman-teman akan dibuka di tab baru, bahwasanya di sini ada sebuah tata cara untuk upgrade version untuk Cloudflare-nya ya. Kita akan coba untuk yang Dellwise terlebih dahulu teman-teman. Di sini tinggal klik saja di bagian Dellwise di configure. Nah, teman-teman bisa lihat bahwasanya di bagian pojok kanan bawah di sini versinya itu 206
ya, seperti ini. Kita akan upgrade, apakah kita dapat versi terbaru atau tidak. Biasanya langsung dapat ya teman-teman dengan cara upgrade, kemudian nanti kita stop dan start service-nya ya, seperti itu. Nah, kita masuk di bagian upgrade-nya tadi. Di sini update the Cloudflare service. Nah, karena untuk device yang ini itu menggunakan Debian dan juga atau Ubuntu, maka teman-teman pilih yang Debian saja ya, seperti ini. Nah, di sini if install via apt, maka teman-teman ikuti cara ini ya, seperti itu. Nah, kita akan buka dulu untuk SSH-nya. Saya akan login di sini menggunakan CMD saja untuk SSH. Tinggal saya login SSH, kemudian root, kemudian IP dari device-nya ini ya. Nah, IP-nya yaitu di 192.168.88.2. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita masukkan passwordnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jika sudah masuk, teman-teman bisa lihat di sini neofetch. Nah, seperti ini. Bahwasanya di sini menggunakan device thin client 3290 revision 1. Kemudian di sini uptime-nya 18 menit karena memang tadi saya restart ya, teman-teman. Kemudian juga di sini ada prosesornya menggunakan Celeron N2807 ya. Jika teman-teman lihat prosesor Celeron ini sangat kecil. Ya, untuk sekarang sih cukuplah untuk penggunaan home server saya, kayak hanya untuk gunakan SMB sebagai server yang ada di rumah ya. Contoh teman-teman bisa lihat di sini ada SMB, semuanya ini ada di Dell ini ya, seperti itu, karena memang ada data privat. Kemudian ada yang YT ini ada di mini PC T9 Plus ya. Nah, selanjutnya kita copy saja perintahnya yang ini teman-teman. Kemudian setelah kita copy, kita masuk lagi di CMD-nya, tinggal kita paste ya, seperti klik kanan. Kita copy terlebih dahulu ini. Nah, setelah copy, teman-teman tinggal paste saja, Ctrl V atau klik kanan kalau menggunakan mouse ya, seperti itu. Tinggal kita enter saja, nanti dia akan upgrade, update dan juga install untuk upgrade Cloudflare tunnelnya saja ya, seperti itu, konektor. Nah, kita tunggu teman-teman, ini tergantung dari koneksi internet teman-teman masing-masing di rumah, dan juga sesuaikan dengan package yang telah teman-teman ingin install. Contoh, jika teman-teman terlalu lama, biasanya harus diulang 2 kali ya, seperti itu. Nah, untuk package yang akan terpasang di sini menggunakan versi 2026 bulan 6 0 ya, seperti itu, karena tadi yang terinstall dari 2026 bulan 5.2 ya, seperti itu, atau tanggal 2 kalau nggak salah biasanya rilisnya ya, seperti itu. Nah, setelah ini selesai teman-teman, biasanya di sini tidak akan langsung berubah. Jika teman-teman refresh seperti ini, dia tidak akan langsung berubah karena servisnya itu masih terbaca yang lama ya, seperti itu. Nah, jika teman-teman servernya itu untuk minimalisir downtime pada saat akses, contoh semisal saya yang ada di luar kota ini pengen tidak down terlebih dahulu, maka teman-teman pasang konektor lain ya, seperti itu, yang baru. Nanti teman-teman arahkan via domain lagi ya, seperti itu, biar tidak terjadi downtime 2 kali. Nah, di sini saya tidak perlu karena saya akan restart servisnya saja, seperti ini. Tinggal restart service. Nah, klik copy, kemudian kita masuk lagi di terminal, kemudian kita paste. Jadi kita copy dulu untuk yang ini, kemudian kita paste saja, kemudian enter. Kita tunggu dia akan merestart untuk Cloudflare service-nya. Maka jika teman-teman lihat di bagian konektor ini, nanti uptime-nya itu akan hilang. Nah, seperti ini, dia akan ngecek apakah uptime lagi. Kemudian jika teman-teman di bagian configure ini klik, maka di sini akan berubah versionnya dari 25 tadi ke 26.0 ya, seperti itu. Nah, kurang lebih caranya sama untuk server-server selanjutnya teman-teman. Nah, di sini kita akan upgrade untuk yang ada di mini PC T9 Plus saya ya, seperti itu. Caranya sama teman-teman, tinggal kita copy saja perintah yang pertama, karena ini sudah, jadi saya exit saja biar tidak mengganggu teman-teman. Nah, seperti ini, kita masuk di server saya yang satunya, yaitu yang ini. Nah, ini dia yang di rumah, karena di sini Cloudflare-nya itu saya install via LXC. Nah, seperti ini di ID 106. Kita perlu login terlebih dahulu untuk LXC-nya ini di bagian konsol seperti ini, atau teman-teman via SSH juga boleh. Kita masukkan usernya dulu, root. Nah, seperti ini, kemudian passwordnya. Nah, setelah ini selesai teman-teman, tinggal kita paste saja untuk perintah yang pertama seperti ini, biarkan dia upgrade terlebih dahulu. Kemudian kita copy untuk perintah selanjutnya, yaitu untuk restart service-nya setelah ini selesai terpasang ya, seperti itu. Kita tunggu saja. Ini biasanya tidak memakan waktu karena package-nya kecil, tapi terkadang kalau koneksinya kurang stabil maka akan memakan waktu ya. Kemudian setelah selesai, di sini juga sama versi 26.5.2. Jadi kita paste saja untuk script selanjutnya,
selanjutnya, yaitu untuk restart di sistem kontrol atau sistem CTL, restart Cloudflare service ya. Tinggal kita enter saja seperti ini teman-teman, nanti dia akan merestart untuk Cloudflare konektornya ya, seperti itu. Kita tunggu sampai prosesnya ini selesai. Biasanya sedikit memakan waktu, tergantung dari kebutuhan dan juga tergantung dari server teman-teman ya. Ini sedikit memakan waktu teman-teman ya, mungkin karena memang lama tidak di-upgrade ya. Nah, masuk di tahap selanjutnya teman-teman, kita akan upgrade untuk yang di Dell R720 saya. Nah, ini sudah, kita tunggu saja biarkan dia proses berjalan di background. Nah, ini sudah hilang. Nanti dia akan uptime-nya berubah ya. Kita akan upgrade untuk yang selanjutnya yang ada di luar kota. Nah, kita copy lagi untuk perintah yang pertama. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah ya. Untuk uptime-nya ini tidak akan hilang karena memang tidak di restart kita ya, seperti itu. Nah, kita masuk di server yang Dell R720. Dia aksesnya via domain ya teman-teman. Biasanya akan ada downtime sedikit, tapi tidak masalah karena memang inilah yang akan kita lakukan ya. Kita masuk di bagian Cloudflare teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita konsul saja untuk Cloudflare-nya. Kita tunggu karena ini di luar kota, kemudian internet di rumah juga kurang stabil, jadi agak lama ya, seperti itu, tidak masalah. Kita tinggal login saja, root seperti ini, kemudian masukkan passwordnya 123, salah, kayaknya nggak sampai 8 deh. Kita masuk lagi root. Nah, seperti ini teman-teman, kita paste untuk perintah yang pertama, yaitu untuk upgrade Cloudflare-nya terlebih dahulu. Nah, seperti ini, kita tunggu saja, dia akan download dan juga install untuk only upgrade for Cloudflare ya, seperti itu. Kemudian kita copy lagi perintah selanjutnya untuk restart service-nya, agar pada saat ini telah terpasang maka dia akan di restart service-nya ya, atau diperbarui dari versi 2026.5.2 ke 2026.6.0 ya. Kita paste lagi di sini teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita enter. Nah, nanti biasanya Cloudflare konektornya ini tidak akan bisa kita gunakan terlebih dahulu, kurang lebih beberapa detik saja atau sampai 1 menit lah, karena memang servisnya ini butuh di restart. Nah, ketahuannya di mana Bang? Nah, jadi di bagian konektor ini teman-teman akan kelihatan nanti dia akan hilang untuk uptime-nya. Nah, ini kan belum hilang ya. Jadi dia akan di restart ulang. Kemudian nanti jika kita refresh untuk websitenya ini, nah ini dia teman-teman, karena koneksi kurang stabil di rumah jadi begini hasilnya. Nah, jadi di sini akan ada keterangan bahwasanya di sini down terlebih dahulu. Nah, nanti dia akan connect lagi ya secara otomatis. Kita tunggu saja sampai healthy atau istilahnya telah back normal ya, seperti itu. Kita tunggu saja teman-teman. Nah, ini dia akan disconnect terlebih dahulu. Jika teman-teman refresh ini, biasanya dia tidak akan langsung respon ya. Nah, ini dia sudah respons, berarti untuk prosesnya ini sudah berhasil. Kita cek saja di sini, kita coba refresh, maka dia akan healthy lagi ya, seperti itu untuk konektornya ya. Jika memang agak lama, kadang koneksi di rumah teman-teman atau di server teman-teman itu biasanya sedikit bermasalah atau mungkin nge-lag ya, atau pingnya memang kurang stabil, biasanya seperti itu. Banyak sekali faktor teman-teman, karena memang tiap lokasi dan juga tiap IP, kadang tiap provider itu memang sedikit berbeda ya untuk apa ya, aksesnya, seperti ada yang dibatasi, ada yang tidak ya, seperti itu. Mungkin seperti itu saja teman-teman untuk video kali ini, karena ini memang penting ya, karena memang saya jaga-jaga takutnya ada bug atau mungkin ada sebuah konektor yang memang bermasalah, atau kadang ada semacam kayak bukan bug sih bilangnya, kadang ya butuh update lah, seperti itu gampangannya, biar dapat package terbaru ya, seperti itu. Nah, jangan lupa teman-teman subscribe, like juga video yang telah saya buat, join jadi member YouTube UPX ID. Nah, karena banyak sudah, alhamdulillah 20 orang yang telah join, dan juga ada beberapa yang memang masih jadi tanggungan saya untuk saya remote dan saya bantu. Kemudian juga jangan lupa join di Telegram agar teman-teman untuk komunikasi dengan saya itu lebih cepat ya, seperti itu. Mungkin seperti itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace and out. Bye bye.